Pasti tahu alasan sebenarnya pada tahun 2017 lalu Rizik Syihab meninggalkan tanah air. Kala itu sedang santer-santernya kasus cat mesum sang Habib dengan janda bernama Firza Hussein, ditambah lagi dengan kasus hukum lain, yang semuanya telah masuk tahap penyidikan di kepolisian. Lalu tibalah saatnya dia berhasil mengumpulkan nyali untuk kembali pulang kampung. Namun sangat disayangkan, alih-alih memperbaiki perilaku setelah 3 tahun bolak-balik melakukan tawaf, yang diperlihatkan justru seperti jalan di tempat, perilaku yang dahulu menjadi pencetus berbagai hukum baginya, kini kembali. Fakta yang cukup menggelitik kita pun terungkap, tampaknya ada organisasi kesehatan darurat yang lekat dengan identitas kerelawanan, kini berani berperan sebagai bemper sang imam. Mengingat statusnya di samping tidak memiliki kewenangan untuk melakukan swab tes dalam kasus pandemi COVID, Mercy juga ternyata tidak memiliki fasilitas laboratoriumnya. Bukankah dengan fakta tersebut sudah cukup bagi kita bahwa tes usap yang disebutkan oleh keluarga Rizik hanyalah isapan jempol? Dan seharusnya para pengikut HRS yang kita yakini mengikuti perkembangan berita tentang panutannya menyadari, beginilah watak asli orang-orang terdekat sang pemimpin. Mereka terbukti berusaha keras memperdaya selain pemerintah dan pihak yang memiliki otoritas dalam penanganan penyakit menular, juga sekaligus menipu masyarakat. Kalau hal ini terjadi pada rakyat biasa, barangkali sudah diperkarakan sedemikian rupa. Namun karena yang melakukannya adalah sosok yang dianggap berpengaruh, dan memiliki massa pendukung yang banyak, perlakuan kepadanya pun dinilai sangat istimewa. Sebagaimana disampaikan Lutfi Atamimi, Sekjen Lembaga Persaudaraan Ormas Islam di rekaman video di atas, pemerintah harus memberi treatment sangat keras kepada para radikalis yang menjamur di Indonesia. Dan jika kita cermati dari perilakunya, FPI merupakan salah satu organisasi yang menganut radikalisme. Sangat tepat rasanya jika momentum pandemi kali ini menjadi tahap awal bagi pemerintah beserta jajaran penegak hukum untuk memberikan pendekatan keras itu, karena untuk menaati hal mendasar saja, terbukti mereka abai. Lalu bagaimana mereka akan memberikan teladan, minimal kepada para pengikutnya, untuk berkontribusi kepada program-program pemerintah? Jejak digital sang pemimpin pun sangat mudah kita temukan, bahwa kelompok ini secara kasat mata menolak mengakui presiden terpilih, dan menuding pilpres yang lalu sebagai ilegal. Berapa lama lagi kita akan membiarkan situasi ini berlarut-larut? Mumpung waktunya masih sangat terasa hangat, pelanggaran hukum yang sedang dilakukan oleh Rizik dan orang-orang terdekatnya harus mendapatkan sanksi sebagaimana hukum berbunyi. LPOI ternyata sudah jauh-jauh hari memperingatkan pemerintah, bahwa dana dari luar yang mensponsori kelompok radikal di Indonesia mulai masuk. Fakta terakhir yang mengkonfirmasi ucapan Rizik dijadikan acuan oleh teroris di tanah air, yakni dengan pembunuhan terhadap satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi contoh konkret, ajakan penggal kepala itu memang sudah diartikan sebagai perintah oleh para pendukungnya. Kita pun percaya pihak intelijen memiliki data pendukung tentang kaitan ormas radikal dengan kelompok teroris. Bahkan dalam salah satu kalimat Rizik ketika peringatan Maulid di Petamburan tempo hari, telah mengkonfirmasi. Ketika itu dia mengaku siap berdialog dengan pemerintah, dengan syarat lepaskan dulu para ulama yang sedang mendekam di penjara, dan disebutlah sosok-sosok yang harus dibebaskan. Abu Bakar Ba'asyir, yang didakwa membiayai pelatihan para teroris, lalu Bahar bin Smith, yang didakwa melakukan penganiayaan, serta rekan-rekan seperjuangannya yang terkena kasus makar. Jika untuk fakta-fakta yang sudah bertebaran di mana-mana ini, pemerintah dan aparat keamanan masih setengah hati menindak HRS, tentu publik akan mulai skeptis, karena mereka sangat berharap Indonesia tidak terlalu jauh dijadikan ajang uji coba bagi paham radikal, oleh pengusung negara khilafah. Bukankah jejak digital juga mudah dijumpai, bahwa HRS pernah berorasi tentang persetujuannya pada visi organisasi ISIS? Rasanya sudah lebih dari cukup bagi aparat penegak hukum untuk mulai menyusun dasar hukum, untuk mengusut tuntas indikasi kelompok Rizik berafiliasi dengan ISIS atau Al-Qaeda. Kalau momentumnya sudah terlambat, mungkin kita akan kembali menunggu waktu, dan entah untuk berapa lama. Mengerikan sekali Rizik Syihab kena 3 karma. Saya masih ingat waktu Rizik Syihab berceramah dan isi ceramahnya mempertanyakan keberadaan Yesus di dunia. Kalau Yesus dilahirkan, bidannya siapa? Jangankan umat Kristiani, umat Islam, di luar umat Islam FPI, saja terkejut mendengarnya. Pasalnya, bagi umat Islam di luar umat Islam FPI, sejarah tentang kelahiran Nabi Isa Al-Masih, yang bagi umat Kristiani adalah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa, ada dan tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Tak pernah sebelumnya ada umat Islam yang mempertanyakan tentang bagaimana Nabi Isa Al-Masih dilahirkan. Apalagi bertanya, siapa bidannya? Secara nalar saja, ucapan Rizik Syihab ini, bagi umat Islam sendiri, adalah sebuah penistaan ayat suci Al-Quran.
Walaupun ceramah Rizik Syihab itu diucapkan dalam konteks ajaran Islam yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan atau dilahirkan. Namun, tentang penjelmaan Tuhan bagi umat Kristiani, itu bukanlah ranah umat Islam untuk membahasnya. Saya jadi ingat satu diskusi panjang saya di grup penulis sewot tentang Yesus, lalu saya menuliskan, iya sih, saya meyakini bahwa semua Rasul Allah diturunkan ke dunia untuk seluruh umat manusia dan kawan-kawan yang umat Kristiani, langsung mengkoreksi saya bahwa sedianya Yesus bukanlah Rasul tetapi Tuhan. Saya langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa kalimat saya ini adalah kalimat dari pandangan saya sebagai seorang Muslim. Namun demikian, saya tetap menyadari bahwa saya sudah masuk ke ranah yang terlarang. Seketika saya langsung menarik diri dari diskusi. Dari kejadian kecil ini saja, saya menarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun, terutama pada ahli agama Islam, untuk membahas tentang keyakinan dan ajaran agama lain di ranah umum. Pembelaan atas ceramah Rizik Syihab yang mempertanyakan siapa bidannya Yesus, itu hanya untuk konsumsi kalangan sendiri, seperti pembelaan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ketika dia menyatakan bahwa salibnya umat Kristiani ditinggali oleh setan. Ketika ceramah itu disiarkan melalui media sosial seperti YouTube, artinya mereka, Rizik Syihab dan Abdul Somad, sudah tidak lagi berceramah untuk kalangan sendiri. Karena YouTube bisa diakses oleh siapapun, umat dari agama manapun. Dan karenanya, Rizik Syihab pun dilaporkan ke kepolisian atas dugaan telah melakukan penistaan agama Kristen. Di sini saya salut sekali pada umat Kristiani. Kesabaran umat Kristiani dalam menyikap perilaku ulama-ulama kondang sekelas Rizik Syihab dan Abdul Somad sangat tinggi. Bersabar dari rasa marah atas penistaan yang dilakukan oleh dua orang ahli agama Islam ini, membuktikan bahwa tingkat keyakinan umat Kristiani akan ajaran agamanya sudah sangat solid dan tak tergoyahkan. Beda jauh dengan keyakinan umat Islam FPI, yang istilahnya, senggol dikit, baco, jika ada pihak lain yang menyenggol agama Islam, langsung demo, persekusi, murka, marah. Ujung-ujungnya nyalahin Jokowi. Kalau saya menyambungkan ucapan Rizik Syihab yang menistakan agama Kristen mempertanyakan Yesus dilahirkan, bidannya siapa dengan fakta Rizik Syihab dilarikan ke rumah sakit bersalin Umi di Bogor, sepertinya ini karma yang sedang berbicara. Terlepas dari apapun alasan yang disampaikan pihak FPI terkait dipilihnya rumah sakit ibu dan anak Umi sebagai tempat beristirahatnya Rizik Syihab. Kalau sudah kena karma, ya kena karma. Dulu Rizik Syihab masuk rumah sakit Siloam, kenapa sekarang pilih rumah sakit bersalin? Apa gak mengherankan tuh? Saya sih berharap karma ini tidak berkepanjangan, dalam artian bahwa Allah SWT tidak akan menahan Rizik Syihab di rumah sakit bersalin Umi berlama-lama, apalagi hingga 3,5 tahun. Tapi ya, yang namanya karma, jelas itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Cuma kalau kejadian, yang ngeri juga kan? Kebayang gak sih? Setiap Rizik Syihab akan pulang dari rumah sakit Umi, selalu saja ada halangan yang menyebabkan Rizik Syihab harus tinggal lebih lama. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini, banyak pihak menduga bahwa keabsenan Rizik Syihab dari pandangan halayak ramai, karena dia terinfeksi COVID-19. Awalnya pihak FPI menyangkal dan mengatakan bahwa Rizik Syihab hanya kelelahan dan butuh istirahat total. Padahal tanda-tanda alam yang mengarah Rizik Syihab tersentil tentara Allah ini banyak. Akhirnya Rizik Syihab dinyatakan sebagai ODP COVID-19 atau orang dalam pengawasan COVID-19. Saya pribadi memprediksi bahwa Rizik Syihab hari ini sebenarnya sudah positif COVID-19. Dugaan saya ini didasari adanya seruan yang diucapkan Rizik Syihab sendiri dari Rumah Sakit Umi untuk para habaib, para kiai, para ustadz dan masyarakat umum untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan para habaib, para kiai, para ustadz yang ada di luar sana, insya Allah sebentar lagi kita bisa kumpul, ketemu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak.